Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas media interaktif Virtual Lab Electricity materi listrik dinamis pelajaran IPA MTS SMP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin. Saya adalah guru MTS Negeri 2 Lombok Barat. Baik. Jadi Virtual Lab Electricity ini sangat membantu kita dalam pembelajaran di kelas, apalagi kalau di sekolah tersebut tidak dilengkapi dengan lab, khususnya lab IPA. Nah, pada aplikasi ini ya, di sini sudah tersedia ada sumber tegangan berupa baterai, kemudian ada lampu, ada saklar, ya, ada konektor, kemudian ada hambatan, kemudian ada alat ukur listrik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang listrik dinamis, yaitu hukum Ohm. Kita akan mencoba membuktikan hukum Ohm. Adapun alat dan bahan yang akan kita butuhkan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama sumber tegangan. Tinggal mengklik, di sini ada baterai, ya. Ada baterai, kemudian ampere meter, sini ada ampere meter, kemudian ada voltmeter. Nah, tinggal kita copy kemudian paste, kemudian kita sesuaikan dengan alat yang kita butuhkan dengan double klik pada alat ini. Nah, di sini bisa kita tentukan apakah ampere meter, voltmeter, ohmmeter atau galvanometer. Kita sekarang membutuhkan voltmeter. Nah, di sini satuannya adalah volt. Tinggal klik OK. Maka kita sudah mendapatkan dua alat ukur listrik. Yang satunya adalah ampere meter, ya. Kemudian yang kedua adalah voltmeter. Kemudian kita membutuhkan lampu, ya, sebagai resistornya. Lampu. Nah, di lampu ini di sini dituliskan besar tegangannya adalah 6 volt, ya. Kita bisa rubah. Kemudian dayanya adalah 1,8 watt dan hambatannya adalah 20 ohm. Kita bisa rubah dengan mengklik, double klik gitu. Nah, kita tentukan di sini dayanya misalnya tetap 1,8 watt, atau bisa kita rubah menjadi 0,8 misalnya 0,8 watt. Kemudian tegangannya kita rubah menjadi 4,5 volt, ya. Nyala lampunya atau warna dari lampu tersebut bisa juga kita rubah, bisa hijau, merah, biru ataupun kuning, tetapi kita tentukan aja dengan menggunakan warna putih. Baik. Nah, kemudian ada saklar, ya. Kita membutuhkan saklar. Kita bisa menggunakan saklar SPST2 atau SPST1. Oke, di sini ada saklar. Kemudian kita juga membutuhkan beberapa konektor. Baik, sekarang kita akan menghubungkan, ya, kita hubungkan antara lampu konektor dengan lampu, ya. Kemudian ini kita copy, ya, paste. Tinggal kita copy saja untuk menambah alat-alat yang kita butuhkan ini. Nah, kemudian kita langsung susun alat ukurnya, ya. Di sini karena kita mengukur tegangan, maka kita
rangkai voltmeter itu dengan paralel ya. Kemudian setelah itu kita akan mengukur arusnya, kuat arus listriknya. Maka kita harus susun ampere meter itu secara seri. Oke, ini kita susun. Yang pertama kita akan menggunakan satu baterai saja ya. Kita akan susun, kita rapikan supaya lebih indah kelihatannya. Ya. Supaya lebih indah. Baik, kemudian yang ini bisa sebenarnya kita delete ya. Bisa kita delete karena di sini ini bisa dihubungkan dengan saklar langsung. Seperti itu. Untuk yang pertama kita menggunakan satu baterai. Oke, kita menggunakan satu baterai. Nah, untuk menguji rangkaian ini kita bisa menekan tombol play yang ada di bawah. Kita coba tekan. Kemudian kita tekan tombol on. Baik, di sini terlihat negatif ya, negatif 1,5. Kemudian di sini kuat arusnya adalah negatif 0,06. Kenapa bisa negatif? Karena di sini baterainya itu terbalik ya. Harusnya yang ini adalah untuk positif, kemudian yang hitam ini adalah untuk negatif. Baik, sekarang kita rubah saja. Saya menekan tombol stop ya. Kita bisa merubah arah dari baterai ini ya. Tapi sebelum itu kita harus delete dulu, kita harus hapus dulu kabel penghubungnya. Kemudian bagaimana cara merubah arahnya? Tinggal mengklik baterainya, kemudian tekan tombol spasi yang ada pada keyboard ya, yang ada pada laptop ataupun yang ada pada komputer. Nah, setelah itu kita hubungkan lagi. Ini bagian yang bulat ini. Oke. Oke, sudah. Kita rapikan sekali lagi. Oke, baik. Sekarang tinggal kita uji lagi. Tekan tombol on. Maka di sini akan terlihat tegangannya adalah sebesar 1,5 volt. Kemudian kuat arus yang mengalir sebesar 0,06 ampere ya. Baik, ini untuk satu baterai. Kita akan menguji kalau kita tambahkan baterai berapakah kuat arus yang mengalir. Kemudian kita bisa melihat juga berapa tegangan yang ada ya. Kita off-kan dulu. Kemudian karena kita menguji untuk lebih banyak baterai yang kita pakai, maka ini bisa kita blok dulu, kemudian kita copy ya, ini untuk menghemat waktu. Kita paste, kemudian di sini kita oke. Setelah itu kita tambahkan baterainya. Ini kita hapus dulu penghubungnya, kita copy ya, kita hubungkan dengan konektor. Baik, kita rapikan. Kemudian kita coba untuk 3 baterai. Oke, coba di sini.
kabelnya kita hilangkan dulu, dan baterainya kita copy lagi. Oke. Baterainya kita hubungkan secara seri saja. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan kabel. Baik, sudah terangkai. Sekarang tinggal kita rapikan saja. Oke, baik. Sekarang kita akan mencoba ya, melihat berapakah besar tegangan dan kuat arus listrik yang mengalir, apakah sesuai dengan hukum Ohm ya, bahwa besar tegangan itu berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Kita coba dengan menggunakan satu baterai. Kita lihat. Oke, di sini terlihat tegangannya adalah 1,5 volt, sementara kuat arus yang mengalir 0,06 ampere ya. Kemudian dengan menggunakan dua baterai. Oke, di sini lampunya menyala ya. Kemudian besar tegangannya 3 volt, sementara kuat arus yang mengalir 0,12 ampere. Ya, kita coba menggunakan 3 baterai. Oke, lampunya lebih terang lagi. Sini besar tegangannya adalah 4,5 volt, sementara kuat arus yang mengalir sebesar 0,18 ampere. Berarti dari percobaan yang kita lakukan ini sudah bisa kita buktikan bahwa semakin besar tegangan ya, semakin besar tegangan maka arus yang mengalir itu semakin besar. Berarti beda potensial atau tegangan itu berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir. Demikian dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.